Jae, Chokyung, dan juga Yeri memberikan semangat kepada Jena yang akan mengikuti ujian universitas. Namun Jae tidak mengatakan apapun. Di saat Jena mengerjakan soal ujian, tiba-tiba dia terbayang tangan yang berdarah dan juga Jae mendatanginya. Hal itu membuatnya sangat gugup dan juga panik hingga dia keluar. Dia menuliskan semua kekesalannya di dalam buku diary-nya. Setelah mendapatkan bocoran soal ujian, Jena kembali dan ketahuan ayahnya. Keesokan harinya, Yoo Tae-jun menemui Woo Do-hyuk dan membahas tentang anaknya yang hilang. Istri Woo Do-hyuk masih terus berusaha mencari keberadaan Seulgi, tetapi Woo Do-hyuk tiba-tiba mengatakan untuk berhenti mencarinya. Namun sang istri tetap ingin melanjutkan pencarian tersebut karena jika Seulgi ditemukan, maka Woo Do-hyuk setuju untuk mempunyai anak dengannya. Saat keluar, istri Woo Do-hyuk berpapasan dengan Jena. Dia pun menjatuhkan satu lembar pencarian untuk mencari Seulgi. Dan selembar brosur itu disimpan Jena di dalam buku diary-nya. Ternyata Yoo Tae-jun menawarkan untuk mencari Seulgi sebagai imbalan karena dia telah membantu Jena untuk memberikan soal ujian. Tetapi juga ada hal yang harus dia lakukan. Yeri tiba-tiba merebut buku diary Jena dan membacanya. Yeri teringat bahwa Bu Kim pernah dituduh dalam membocorkan kerahasiaan soal ujian. Dia juga melihat Jena di ruang guru yang menunggu Woo Do-hyuk tetapi diabaikan. Akhirnya Woo Do-hyuk yang dipilih menggantikan Bu Kim untuk merancang soal ujian. Di saat bersamaan dia mendapat pesan dari Yoo Tae-jun yang sudah menemukan Seulgi. Ketika itu Woo Do-hyuk ingin buru-buru pergi tetapi petugas melarangnya. Akhirnya Woo Do-hyuk dan juga guru lainnya tiba di tempat untuk merancang soal ujian. Di saat handphone akan dikumpulkan, Woo Do-hyuk menerima sebuah videonya dengan Jena yang dikirim oleh Yoo Tae-jun. Nah, beberapa guru sedang merancang untuk soal ujian universitas. Dia pun diam-diam menulis soal-soal dan juga jawaban di dalam kertas kecil, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah pil. Untuk menyembunyikannya, Woo Do-hyuk kemudian meminum pil tersebut. Akhirnya, dia pun terlihat sangat lemas dan juga jatuh pingsan. Woo Do-hyuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Kini, Yoo Tae-jun akan melakukan misinya. Dia memulai operasi untuk mengambil pil yang ada di organ tubuh Woo Do-hyuk. Seorang perawat terlihat mengamankan pil tersebut dan memindahkan ke dalam sebuah plastik. Ternyata perawat tersebut adalah Yoo Jena. Kini pemakaman Jena pun akan dimulai. Nampak sebuah taksi mewah datang dan ternyata itu adalah Ibu Jae. Di saat Ibu Jae tiba, ternyata Jae tidak senang akan hal tersebut dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Seulgi juga akhirnya mengikuti Jae. Ternyata Jae pergi ke ruang jenazah. Seulgi sudah tahu bahwa Jae sebenarnya tidak yakin jika itu kakaknya. Dari bekas kaki luka bakar, Seulgi memberitahu bahwa mayat itu adalah teman di panti asuhannya. Selain itu, Sojin juga tinggal di kamar penginapan yang ternyata di sebelah kamar Jena. Mendengar hal itu, Jae akhirnya mengetahui bahwa semua itu adalah rencana ayahnya. Kemudian Jae mengecek CCTV di area tersebut. Dia juga akan membiarkan mayat Sojin sebagai Jena. Karena Jae tahu bahwa ayahnya mempunyai rencana membuat Jena menjadi mayat. Setelah Jae memasukkan kembali mayat Sojin, dia pun ingin mengajak Seulgi pergi. Tetapi Seulgi menolaknya. Seulgi mengatakan bahwa dia sudah membaca buku diary milik Jena. Saat Seulgi keluar, kemudian Jae membawanya untuk pergi ke suatu tempat. Kini Jae akan membantu Seulgi yang berpura-pura menjadi seorang cleaning service. Sementara Jae akan mematikan CCTV di rumah sakit. Dia beralasan bahwa sang ibu yang memintanya. Kemudian Jae bergabung kembali dengan ibunya, di mana sang ibu tidak terlihat sedih. Jae terlihat kesal karena seharusnya dia menangis. Dan Jae pun bertemu dengan kerabat ayahnya yang memuji dia. Di lain sisi, Seulgi masuk ke ruang kerja milik Yoo Tae-jun. Dia berusaha mencari bukti melalui panduan dari buku diary milik Jena. Nah, saat membuka laci, tiba-tiba dia menemukan remote. Tiba-tiba sebuah kaca muncul dan kaca itu menuju ke sebuah ruangan belajar milik Jena dan juga Jae.
Seulgi terbayang ketika Jae-na menyalin beberapa soal ujian yang dicuri oleh Woo Do-hyuk. Tiba-tiba Jae-yi datang dan menawarkan bantuan. Mendengar hal itu, Jae-na sangat kesal hingga mengusir Jae-yi. Jae-na menahan untuk tidak menangis karena Yoo Tae-jeon terus mengawasinya dan dia juga benci anak yang menangis. Sementara Jae-yi masih mengawasi ayahnya. Yoo Tae-jeon tiba-tiba melihat Byung-jin yang juga hadir di pemakaman Jae-na. Seulgi menemukan piringan hitam yang ternyata berisi ronsen dari pasien Yoo Tae-jeon. Seulgi pun menemukan piringan hitam milik ayahnya dan itu adalah ronsen sebelum ayahnya meninggal. Terlihat keluarga Jae-yi tidak ada yang sedih maupun menangis. Kemudian Seulgi memutar piringan hitam tersebut. Ternyata itu adalah lagu kesukaan Jae-na. Dan piringan hitam tersebut diputar ketika Yoo Tae-jeon melakukan operasi kepada Woo Do-hyuk. Terlihat Byung-jin mendekati Yoo Tae-jeon yang ada di toilet. Seulgi terlihat sangat marah dengan membawa pisau dan ingin balas dendam kepada Yoo Tae-jeon. Tetapi tiba-tiba ibu tiri Seulgi berhasil untuk menghentikannya. Ternyata ibu tiri Seulgi menyadari bahwa Yoo Jae-na adalah orang yang selama ini mendekati Woo Do-hyuk. Dia juga sering berada di sekitar rumahnya. Dia mengira bahwa orang yang mengirimnya pesan misterius adalah Jae-na, tetapi ternyata Jae-na telah meninggal. Nah, mayat Jae-na akhirnya akan dibawa keluar. Jae-yi mengambil pisau yang dibawa Seulgi, tetapi Seulgi memalingkan mukanya dari Jae-yi. Ibu tiri Seulgi berusaha untuk menenangkannya. Dia pun mengatakan tidak akan berdamai dengan pihak rumah sakit. Seulgi meminta ibu tirinya mengamankan tasnya karena dia melihat Byung-jin. Ternyata Byung-jin juga tahu bahwa itu adalah mayat Sojin. Seulgi juga tahu bahwa Byung-jin lah yang membayar semua tagihan penginapan milik Sojin. Mendengar hal itu, Byung-jin menyuruh Seulgi untuk segera turun dari mobilnya. Ibu Chokyung mengatakan bahwa piringan hitam tersebut tidak bisa menjadi bukti atas pembunuhan Woo Do-hyuk. Dia memberitahu bahwa satu-satunya yang bisa menjadi bukti yaitu kesaksian Jae-na. Tetapi saat ini Jae-na sudah meninggal. Tiba-tiba ibu tiri Seulgi mengeluarkan beberapa surat dari pengirim anonim yang mungkin saja bisa dijadikan saksi di pengadilan. Tetapi karena itu adalah pihak anonim, itu tidak bisa dijadikan bukti juga. Dia pun berusaha menahan Chokyung. Sementara Yeri ternyata merekam semua pembicaraan mereka. Dan orang yang selama ini mengirimkan pesan misterius tersebut adalah Chokyung. Tiba-tiba Ibu Kyung datang. Chokyung marah dan mengatakan jika ibunya benar-benar menjadi pengacara pembela, seharusnya dia penasaran tentang hubungan Woo Do-hyuk dan juga Jae-na yang dia ketahui. Tetapi Ibu Chokyung mengatakan bahwa dia tidak peduli. Chokyung akhirnya memberitahu bahwa saat itu dia pergi ke sekolah dan melihat Woo Do-hyuk dan juga Jae-na sedang berciuman. Di acara sekolah ketika Jae-na datang, Chokyung mengancam jika Jae-na tidak memberitahu yang sebenarnya, maka dialah yang akan memberitahu. Tetapi tiba-tiba Jae-na meninggal dan Chokyung merasa bersalah. Dia seakan menjadi penyebab Jae-na meninggal. Ibu Chokyung mengatakan bahwa Chokyung tidak mempunyai hubungan antara Jae-na dan juga Woo Do-hyuk. Dia juga meminta Chokyung untuk tidak memberitahu hal itu kepada siapapun. Yeri sekarang bekerja di klub, dia juga menjual beberapa obat-obatan. Setelah menerima uang, Yeri nampak pergi untuk memakan sesuatu. Tiba-tiba seseorang mendekatinya. Ternyata dia adalah Byung-jin. Yeri ternyata memberikan alat perekamnya kepada Byung-jin karena dia juga membutuhkan obat untuk dijual. Selain itu, Yeri memperingatkan Byung-jin untuk hati-hati kepada Yoo Tae-jeon karena dia juga membunuh ayah Seulgi. Di saat Byung-jin menemui Yoo Tae-jeon dan memberikan alat perekam, ternyata Seulgi memantaunya dari kejauhan. Serta orang yang diam-diam menutup mulut Seulgi adalah Jae-yi. Seulgi berusaha menjebak ayah Jae-yi. Dia pun berbohong bahwa mempunyai bukti lain dari kasus pembunuhan ayahnya. Karena Yoo Tae-jeon telah membuat putrinya pura-pura mati. Tentu saja setelah mendengar hal tersebut, Yoo Tae-jeon akan bertindak. Kini, Seulgi dan juga Jae-yi akan membuat Yoo Tae-jeon semakin mengawasi gerak-gerik mereka. Setelah melihat rekaman Seulgi yang pura-pura mencari sesuatu di dalam ruang belajar, Yoo Tae-jeon langsung membersihkan ruang penginapan milik Jae-na.
Selain itu, Jae juga memasang alat penyadap di ruangan ayahnya. Sulgi bertanya bagaimana ayahnya tahu jika Jena berada di stasiun Gangnam. Jae teringat bahwa saat itu dia bersama anjingnya. Ternyata anjing Jae dipasang kamera tersembunyi yang berada di kalungnya. Jae pun kemudian melihat rekaman dari video itu. Dia menemukan sesuatu bahwa Jena masih hidup. Kini dia akan mengira bahwa sang ibu akan menemui Jena keesokan harinya. Nah, Jae dan juga Seulgi akhirnya meminjam mobil milik Chokyung. Persidangan akan segera digelar. Jae mengatakan kepada Chokyung agar memberitahu ibunya bahwa Jena akan datang. Jae pun akhirnya mengikuti mobil ibunya secara diam-diam. Mereka belum tahu kemanakah tujuan ibu Jae akan pergi. Persidangan akhirnya digelar. Ibu Chokyung mengatakan bahwa dia akan menghadirkan saksi baru dalam operasi yang dilakukan Yoo Tae-jeon. Dia pun meminta hakim untuk menunggunya sebentar. Hakim pun mengabulkan permintaan itu. Sementara pengacara Yoo Tae-jeon terlihat panik, tetapi Yoo Tae-jeon hanya tersenyum. Nah, kini Jae dan juga Seulgi akhirnya mengetahui bahwa ibu Jae pergi ke sebuah panti asuhan. Mereka pun gagal menemukan Jena. Jae pun terlihat marah dan juga kesal karena semua rencananya gagal. Persidangan akhirnya selesai. Mereka gagal menghadirkan saksi baru. Di saat akan pulang, Jae kemudian menahan Seulgi dan dia pun disusul oleh ayahnya. Kemudian Jae pun berpamitan untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, ibu Seulgi mulai meragukan tentang Jae. Apakah dia benar-benar ingin membantu Seulgi dan juga menemukan kakaknya? Tetapi Seulgi nampak kesal. Ibu Seulgi kemudian menjelaskan bahwa dalam persidangan ketika mereka mengatakan akan menghadirkan Jena sebagai saksi, ayah Jae nampak sangat tenang. Seakan dia tahu bahwa Jena tidak akan datang. Di lain sisi, Jae dan juga ayahnya menuju ke sebuah tempat. Yoo Tae-jeon memberikan handphonenya yang telah menyadap mobil ibu Seulgi. Tentu saja Jae sangat kaget karena tiba-tiba mobil yang ditumpangi Seulgi mengalami kecelakaan. Hingga akhirnya Seulgi dan juga ibunya pun menabrak mobil lain. Hal itu membuat Seulgi sangat takut hingga dia menangis. Yoo Tae-jeon pun mengatakan kepada Jae apakah dia sangat penasaran apa yang dilakukan Jena saat di ruang operasi Udoyuk. Akhirnya Yoo Tae-jeon membawa Jae ke suatu tempat. Ternyata itu adalah tempat di mana Jena dikurung. Tak hanya itu, Yoo Tae-jeon juga memasang alat pelacak. Saat Jae akan membawanya kabur, tiba-tiba alarm berbunyi. Yoo Tae-jeon pun akhirnya memberitahu bahwa orang yang membunuh Yoo Do-yuk sebenarnya adalah Jena. Dia sengaja menyuntikkan sesuatu kepada Yoo Do-yuk hingga membuatnya meninggal. Tiba-tiba Yoo Tae-jeon datang, tetapi semuanya sudah berakhir. Namun Jae tidak mempercayai semua itu. Dia beralasan bahwa sang ayah hanya ingin membuatnya berhenti. Kemudian Yoo Tae-jeon menantang Jae jika dia mempunyai bukti rekaman apa yang dilakukan Jena di ruang operasi, dia juga ingin melihatnya. Karena dia juga ingin lepas dari tuduhan membunuh Do-yuk. Jae kemudian ingin bertanya langsung kepada Jena apakah semua itu benar. Tetapi Yoo Tae-jeon mengatakan bahwa dia sudah menghapus bagian ingatan Jena. Jae pun marah dan mengatakan bahwa orang yang membuat Jena menjadi seperti itu adalah ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Yoo Tae-jeon sangat kesal hingga akhirnya mendorong Jae. Dia mengancam apakah Jae akan menghancurkan semua usahanya untuk menutupi kasus kakaknya. Jae akhirnya mengatakan bahwa dia akan memenuhi harapan ayahnya untuk menjadi anak perempuan yang membanggakan. Tak lama, Jae pun akhirnya pergi meninggalkan sang ayah. Di lain sisi, ibu Seulgi akhirnya membawa mobilnya ke bengkel. Ternyata ada seseorang yang berusaha untuk mencelakainya. Sementara Seulgi tidak bisa menghubungi Jae. Ibu Seulgi terpaksa harus berbohong karena dia tidak ingin membuat Seulgi khawatir. Dia berencana untuk membuang mobilnya karena sudah tua. Kemudian ibu Seulgi mengajak Seulgi makan bersama. Keesokan harinya Jae tidak masuk sekolah. Seulgi pun bertanya kepada guru, ternyata Jae sakit dan tidak akan masuk beberapa hari. Seulgi mencari Jae di beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi.
Selain itu, Seulgi juga pergi ke rumah Jae-yi tapi tidak mendapatkan jawaban. Dia pun berusaha menghubungi Jae-yi kembali. Seulgi akhirnya pergi ke rumah sakit Jae Medical. Dia melihat Seulgi sedang bersama ayahnya. Di saat itu, Seulgi akhirnya masuk ke dalam ruang belajar. Dan Chokyung tiba-tiba membuka pintu, tetapi Jae-yi memandangnya dengan sinis. Mereka berdua akhirnya bertemu di atas gedung. Jae-yi melarang Seulgi untuk mendekat. Jae-yi pun mengungkapkan bahwa selama ini dia hanya menjadikan Seulgi sebagai asistennya. Dan bagaimana dia juga menjadikan Seulgi yang bodoh menjadi peringkat 1. Seulgi kemudian teringat pernah mendengar percakapan Jae-yi dan juga ayahnya ketika Jae-na menghilang. Sehari setelah ujian, Jae-yi menyadari bahwa soal-soal yang dipelajari oleh Jae-na ternyata sama persis dengan soal ujian. Dia akhirnya mempunyai firasat bahwa Woo Do-hyuk mencuri soal ujian. Jae-yi juga mengungkap bahwa Seulgi adalah orang yang menyusahkan ayahnya. Selain itu, Jae-yi juga mengatakan apakah Seulgi benar-benar berpikir jika dia mendukungnya. Mulai dari menjual obat, mencuri handphone ayahnya, serta menggantikan jasa dari Yoo Jae-na. Jae-yi mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatannya. Jae-yi mengacungkan tangannya karena dia telah menikmati waktu-waktu tersebut. Dia kemudian memperingatkan Seulgi untuk berhenti mencari kakaknya. Kemudian Jae-yi pergi meninggalkan Seulgi. Tentu saja Seulgi terlihat sangat syok setelah mendengar semua pernyataan Jae-yi.